Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurul Fadilah dengan NIM 225221000 dari kelas 6A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Generation Z Exception in Paying Zakat, Infak, and Sedekah Using Vintage A Cumulative Study of Indonesia and Malaysia yang ditulis oleh Azhar Alam, Ririn Tri Ratnasari, Habibatul Muawanah, dan Raisa Aribatul Hamidah yang diterbitkan oleh Jurnal Investment Management and Financial Innovation volume 19 nomor 2 tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan persepsi generasi Z Muslim di Indonesia dan Malaysia dalam membayar zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dengan menggunakan teknologi finansial atau vintage, serta menemukan kesamaan dan perbedaan persepsi terkait kesadaran, kepentingan, reputasi, kepuasan, dan keamanan data dalam penggunaan vintage untuk pembayaran ZIS. Fenomena masalah yang ditemukan pada studi ini yaitu berkaitan dengan meningkatnya penggunaan teknologi finansial atau vintage dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah oleh generasi Z Muslim di Indonesia dan Malaysia. Dengan kemajuan teknologi, metode pembayaran zakat yang sebelumnya tradisional mulai bergeser ke platform digital dengan pembayaran seperti dompet elektronik, pembayaran online, dan crowdfunding. Namun, walaupun sudah adanya kemajuan teknologi ini, masih terdapat berbagai perbedaan persepsi di antara pengguna, terutama dalam hal kesadaran, kepercayaan terhadap penyedia layanan, tingkat kepuasan, dan keamanan data pengguna pribadi. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena belum banyak studi yang secara langsung membandingkan persepsi generasi Z Muslim di dua negara ini yang merupakan negara dengan populasi negara Muslim terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan seperti lembaga zakat, penyedia layanan vintage dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam penggunaan teknologi digital untuk pembayaran ZIS. Gap riset yang ditemukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, masih sedikit penelitian mengenai perbandingan secara langsung antara Indonesia dan Malaysia mengenai persepsi penggunaan vintage untuk membayar ZIS, terutama di kalangan generasi Z Muslim. Yang kedua, yaitu masih terdapat kekhawatiran oleh pengguna berkaitan dengan keamanan data pribadi mereka. Lalu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu dan interpretasi terhadap fenomena di masyarakat dengan diskusi kelompok yang terfokus. Lalu sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan purpose sampling dengan berbagai kriteria. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu lahir pada tahun 1995 sampai 2010 karena pada tahun ini yang dinamakan dengan generasi Z. Yang ketiga yaitu pernah membayar ZIS dengan vintage seperti repayment, wallet, dan coupon. Tidak tahun terakhir. Lalu yang terakhir yaitu berkewarganegaraan Indonesia atau Malaysia. Hasil pada penelitian ini yaitu ada dua persepsi yaitu kesamaan dan perbedaan. Yang pertama yaitu dalam hal kesamaan persepsi. Yang pertama yaitu kesadaran terhadap vintage dalam ZIS. Generasi Z di kedua negara ini menyadari bahwa vintage memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan fleksibilitas dalam membayar ZIS. Dengan adanya vintage ini, mereka tidak perlu lagi harus datang langsung ke lembaga amil zakat untuk membayar zakat, infak, atau sedekah mereka. Sudah lebih praktis yaitu dengan lewat smartphone yang mereka gunakan setiap harinya. Yang kedua yaitu mengenai reputasi vintage.
dan kepercayaan mereka. Baik di Indonesia maupun di Malaysia, generasi Z telah mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas vintage yang mereka gunakan dalam membayar kredit. Ada beberapa faktor yang mereka pertimbangkan dalam hal ini, yaitu meliputi legalitas perusahaan vintage, transparansi laporan keuangan, dan kepercayaan oleh pengguna lain yang telah menggunakan vintage ini. Yang ketiga yaitu kepuasan dalam menggunakan vintage. Pengguna di dua negara ini merasa puas dengan layanan vintage karena menawarkan fitur multifungsi seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah dalam satu platform. Jadi mereka lebih merasa simple. Vintage ini juga memungkinkan untuk berdonasi di berbagai negara, bahkan di luar negara. Yang kedua yaitu dalam hal perbedaan persepsi. Yang pertama yaitu mengenai keamanan data. Di Indonesia masih ada keraguan dan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi mereka dalam menggunakan vintage. Beberapa peserta merasa data mereka bisa jadi bocor atau disalahgunakan, menjadikan mereka menerima spam atau telepon dari pihak yang tidak mereka kenal. Namun, berbeda di Malaysia, sebagian besar pengguna sudah merasa lebih aman karena platform vintage yang mereka gunakan sudah memiliki regulasi yang lebih kuat dan transparan. Lalu yang kedua yaitu pada tingkat kepercayaan terhadap vintage. Di Indonesia, terdapat beberapa pengguna yang lebih berhati-hati dalam memilih platform vintage dan lebih cenderung menggunakan lembaga zakat resmi seperti Basnas. Namun, di Malaysia, masyarakat sudah mudah menerima dalam penggunaan vintage sebagai alat pembayaran SIS tanpa banyak kekhawatiran seperti di Indonesia. Lalu kesimpulan dari review artikel ini yaitu yang pertama mengenai perbandingan persepsi generasi Z di Indonesia dan Malaysia. Pada penelitian ini membandingkan bagaimana generasi Z di kedua negara ini memandang pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui vintage. Dalam hal persamaan persepsi, kedua kelompok ini menyadari pentingnya vintage dalam pembayaran SIS, dan penggunaan di kedua negara ini sudah merasa puas dengan layanan vintage yang mereka gunakan untuk membayar bill. Lalu, mengenai reputasi vintage, tidak dianggap sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan mereka dalam menggunakan layanan ini. Lalu, dalam hal perbedaan persepsi, partisipan Indonesia masih memiliki kekhawatiran dalam keamanan data pribadi mereka dan ada kemungkinan data pribadi mereka yaitu bocor. Sedangkan pada partisipan Malaysia, mereka merasa bahwa keamanan data pribadi mereka telah terjamin dengan baik tanpa adanya bocor atau penyalahgunaan. Lalu, keterbatasan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam sektor dan berbagai aspek dan peneliti, dan diperlukan penelitian lanjut untuk mengeksplorasi aspek lain dan mencakup partisipan yang lebih luas. Lalu rekomendasi bagi perusahaan vintage untuk memberikan ruang bagi kritik dan saran dari para pengguna, dan hasil dan masukan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan secara digital.